Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Deddy Cyril, dan di video kali ini kita membahas market review ya. Nah, untuk market reviewnya kita buat format seperti ini karena entah kenapa OBS untuk ke link YouTube streamingnya itu nggak jalan. Jadi akhirnya kita buat versi yang offline ini ya, yang recorded gitu. Nah, oke, jadi kita akan langsung aja membahas apa yang terjadi di minggu lalu dan update-nya seperti apa. Nah, jadi dari minggu lalu kita sempat bahas dua possibility ya dalam market Bitcoin. Pertama adalah kalau turun kita pengen base buy area-nya itu di daerah sini 44.000, dan kalau misalkan naik kita mencari di daerah 50.000 sini ya. Nah, kebetulan pada minggu lalu saya terkena stop loss di mana saya membeli di daerah sini ya, di daerah 47.000 sini, dengan harapan ini akan menjadi support resisten flip ya, ingat yang kemarin. Jadi ini adalah resisten, setelah resisten ini di break, kemudian resisten akan menjadi support, and then kita go up gitu. Nah, ini juga yang saya harapkan terjadi ya pada di daerah sini. Jadi ini adalah daerah resisten, waktu ini di break, maka saya berharap ini akan menjadi daerah support yang kemudian kita akan naik lagi ke atas seperti ini polanya gitu. So that's plan kita di minggu lalu, tapi ternyata sudah kena stop loss di sini ya, karena di sini juga ada supply and demand yang muncul di daerah 47.000 gitu. Jadi wajar ini kena dan akhirnya dia naik. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik. Kemudian waktu dia naik, ternyata hanya sampai 49.000 aja. Kemudian kita lihat ada rejection candle dari atas. So this is the rejection candle. Setelah itu kemudian market turun ke bawah. Nah, lalu saya sempat update kembali di Discord bahwa market menunjukkan tanda-tanda kebingungan karena ada 4 doji yang muncul berturut-turut 1, 2, 3, 4. Nah, doji yang membingungkan ini menunjukkan bahwa market sedang confused. Jadi dia bisa gerak ke atas atau ke bawah. Nah, memang pada hari itu saya lebih cenderung untuk market lebih ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada buy area yang masih belum tersentuh di 44.000. Dan karena kita trennya turun dari atas sementara gitu ya, trennya dari atas turun, maka si tanda doji ini menunjukkan bahwa kemungkinan market itu nggak kuat lagi untuk naik ke atas, dan kita akan lanjut turun ke bawah. Tapi yang terjadi ternyata market malah naik lagi ke atas, menyentuh daerah supply and demand sebelumnya ada di sini, dan akhirnya beberapa kali kita bermain di zona baru ini. Jadi ini bisa dikatakan adalah zona sell terbaru kita di daerah 50.000. Kita lihat 50.000 ini beberapa kali seperti tembok yang susah ditembus. Sekali ini ditembus di tanggal 26 Agustus, mantul lagi ke bawah, kemudian mantul lagi ke atas. Ini beberapa kali di 29 Agustus masih belum tembus juga, naik lagi ke 49.000 dan masih belum tembus juga, turun kembali. Tapi di bawah juga ini sama-sama kuat. Jadi kita ibaratnya nggak kuat naik tapi nggak kuat turun juga. Ini yang bisa dikatakan sebagai fenomena kompresi gitu ya. Ini yang sering kita bahas di angkatan Juni dan Juli. Jadi ketika buyer dan seller sama-sama kuat, dia akan membentuk sebuah pola yang seperti segitiga ini. Jadi ini ibaratnya seller terus menekan harga, buyer juga terus menekan harga. Jadi muncul lower high yang banyak dan juga ada higher low, diikuti juga oleh higher low di bawah gitu. Nah, ini mirip sama fenomena di tahun mana ya? Bukan di tahun, sorry, di beberapa bulan ke belakang. Nah, kalau nggak salah di sini nih. Oke. Nih, kita lihat di sini 1, 2, 3. Ini terus menekan ya. Jadi dia makin lama puncaknya makin pendek. Tapi kita lihat dari bawah juga sama. Dia terus naik nih. Jadi perhatiin yang saya lingkarin, ini, dan ini. Nah, jadi kalau begini, ini membentuk namanya kompresi. Dan kompresi ini biasanya berujung pada big move. Ingat, kalau ada kompresi biasanya ada big move. Entah big move-nya ke bawah atau big move-nya ke atas. Jadi yang begini bukan selalu ke bawah ya, bisa jadi ke atas. So, melihat si permainan harga sekarang ada ciri-ciri kompresi juga, maka kemungkinan nanti market entah dalam beberapa hari ke depan akan meledak. Entah meledaknya ke atas atau meledaknya ke bawah.
Nah, jadi yang saya cari, saya udah pasang buy sekarang di daerah 44.045 sini. Karena jaga-jaga dia meledak ke bawah dan kita bisa dapat buy terus meroket lanjut ke atas. Tapi kalau dia pun meroket ke atas, nanti saya baru buy setelah nanti dia closing di atas 50.000. Jadi kalau belum closing di 50.000, saya belum long gitu. Nah, untuk tren turun, apakah bisa short? Sebenarnya teman-teman bisa aja short sekarang gitu ya, dengan stop loss di atas ini. Cuman ini menurut saya kurang peluang yang kurang oke gitu ya untuk diambil, kecuali mau ngambil resiko seperti ini dengan stop loss katakanlah yang agak tinggi ya, seperti ini. Stop loss di 48.000, target di 44.000. Jadi risk rewardnya 5. Ini bolehlah diambil gitu, tapi saya pribadi nggak akan short seperti ini sih. Biasanya saya akan stop lossnya akan naikin sedikit, bisa jadi seperti ini di 50.000. Nah, jadi risk rewardnya ada 2, kira-kira kayak gitu. Tapi ya saya lebih percaya diri gitu ya untuk nanti long kalau big move-nya ini udah terjadi. Karena balik lagi yang namanya kompresi, meski kita tahu akan ada big move, tapi kita nggak bisa prediksi big move mana yang terjadi duluan gitu. Apakah yang ke atas atau yang ke bawah. Kira-kira kayak gitu. Itu yang saya prediksikan akan terjadi di minggu depan ini, dan kayaknya itu sih yang teman-teman harus catat ya. Untuk trading saat ini, yang penting adalah menandai buy zone dan sell zone, karena memprediksi arah dan action itu dua hal yang berbeda. Teman-teman tahu arah itu bagus, tapi bukan berarti setiap arah yang kita tahu mau ke bawah, misalkan katakanlah dia mau ke bawah, kita harus short gitu. Jadi beda ya teman-teman, kita tahu mau turun sama short itu beda. Karena balik lagi harus disesuaikan oleh sell zone dan buy zone-nya gitu. Ibaratnya kita tahu ini mau naik nih, kalau kita tahu harga mau naik, tetap buy zone-nya di mana harus kita tentukan. Kalau buy zone di sini, menurut saya ya, buy zone di sekitar sini nggak ada yang bagus, kecuali yang di 44 ini. Maka kita baru beli nanti di bawah. Atau kalau misalkan nanti dia tembus 50.000, baru saya mau buy zone, karena artinya dia mau akan lanjut naik ke atas. Gitu. So, ada dua kemungkinan. Saya akan bikin warnanya ya, biar teman-teman kebayang. Ini ada skenario merah dan skenario turun yang warna biru. Jadi nanti teman-teman boleh menilai sendiri mana yang kira-kira akan berhasil untuk minggu ini kita bahas gitu. Kemudian untuk market altcoin lagi, teman-teman juga harus mulai mengawasi ya, karena sekarang altcoin mulai pada naik lagi. Contoh yang paling oke itu Solana. Kita lihat nih, grafik Solana bagus banget dari bulan Agustus, hampir naik 4 kali lipat atau 400% dari Agustus aja nih, dari $30 ke $100, udah naik 240%. So, jadi altcoin seperti Solana, One Inch ini juga mulai naik lagi. One Inch, ZIL, itu mulai grafiknya naik dari Agustus. Nih, trending. Jadi jangan terpaku juga hanya trading di Bitcoin. Kalau teman-teman mau coba ngambil di kripto-kripto yang lain, itu boleh banget. Karena kita lihat trennya ini sekarang lagi naik. Tinggal teman-teman bisa membuat mana buy zone dan sell zone-nya. Kalau masih ragu soal pembentukan penggambaran buy zone sell zone, teman-teman boleh cobain dulu, tandain buy zone-nya atau sell zone-nya, lalu dikirimkan ke Discord. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Karena nggak mungkin semua altcoin ini saya bahas satu-satu ya. Ingat, saya di sini juga nggak mau nyuapin teman-teman, tapi ngajarin gimana caranya berpikir sebagai seorang trader gitu. Oke, overall seperti itu aja yang bisa saya sharing untuk malam ini market review-nya. Ingat, buy zone saya masih ada di bawah di 45, ini yang terbaik yang saya incer. Tapi kalau misalkan dia malah naik, saya akan beli nanti kalau dia tembus di 50.000. Nah, kalau turun, ini ada peluang short yang sebenarnya bisa diambil, yang tadi saya sampaikan seperti ini. Nah, tapi ya saya pribadi nggak akan mengambil trading seperti ini, karena menurut saya ini kurang ideal gitu ya. Tapi ini gambling, artinya gambling mau ambil peluang plan seperti ini. Gitu aja. Oke, saya akan fotokan ini dan teman-teman bisa nanti lihat di Discord sendiri bagaimana untuk penggambarannya dan skenario-nya. Dan sampai jumpa di market review selanjutnya.